Halo teman-teman, selamat datang di Reading the People of Asia, obrolan mengenai sastra Asia persembahan dari Makassar International Writers Festival, program studi S1 Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Program ini didukung oleh Asia Center Japan Foundation. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alisa Koordinada, mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Semarang. Saya mengikuti mata kuliah Pranata Sosial dalam program Kampus Merdeka Belajar. Dan saya Iwan Arista Junaid, mahasiswa S1 Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dan saya Desmond Sunawan dari Universitas Hasanuddin, Sastra Jepang. Ide acara ini muncul dari tugas mata kuliah Pranata Sosial, di mana dalam salah satu materi pembelajaran yang diampu oleh Mbak Desya Ang tentang bagaimana mereview buku, Mbak Desya berbagi tips dan pengalamannya mereview beberapa buku, termasuk buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di akhir materi, Mbak Desya memberikan kami tugas untuk mereview karya sastra Jepang yang tidak dibatasi baik penulis atau genrenya. Dan kami bertiga telah terpilih untuk membagikan hasil review kami kepada pemirsa sekalian. Penasaran kan seperti apa review kami terhadap buku tersebut? Simak terus obrolan kami ya. Untuk mempersiapkan tugas review sastra Jepang ini, kami telah membaca buku Jepang yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, jika dibandingkan dengan materi yang saya terima di perkuliahan, dari buku novel yang saya baca, itu saya bisa menemukan beberapa karakteristik masyarakat Jepang yang dimunculkan dalam alur ceritanya. Bahkan justru karakteristik yang saya temukan itulah yang bisa menyebabkan tokoh-tokohnya mengalami konflik, dan konfliknya bahkan bisa memuncak. Nah, sambil terbawa oleh alur ceritanya nih, dari sini saya rasanya bisa mencicipi sedikit bagaimana sih kebudayaan atau kebiasaan sehari-hari masyarakat Jepang. Dan menurut saya, ini bisa menjadi referensi dan cukup membantu untuk memahami materi yang diajarkan di perkuliahan Pranata Sosial. Kalau saya sendiri, kesan saya terhadap Pranata Sosial melalui karya sastra Jepang dengan mereview buku tersebut adalah sama halnya dengan yang dikatakan oleh tadi. Banyak hal baru yang saya ketahui tentang bagaimana sih masyarakat Jepang itu berperilaku dan bagaimana masyarakat Jepang itu memandang Pranata Sosial itu sendiri. Menurut saya, kesan saya itu terhadap Pranata Sosial yang di Jepang itu kita dapat mendapatkan pelajaran banyak dari hal-hal dari masyarakat Jepang. Banyak hal yang menurut mereka itu wajar dan menurut kita itu sangat tidak wajar. Wah, ternyata seperti itu yang mendapat teman-teman. Jadi makin penasaran nih untuk obrolan kita selanjutnya. Jadi mari kita lanjutkan. Seperti yang dikatakan tadi, kami akan membagikan hasil review buku sastra Jepang kami. Saya dulu itu membaca buku Isekai Chip Noryoku wo Tenishita Ore wa Genjutsu Sekai wo Musoku Suru Level Up Jinsei wo Kaeta, yang menceritakan tentang seorang Tenryuya yang seorang anak SMA yang sering dibully oleh teman-temannya. Saking seringnya dibully, bahkan orang tuanya sendiri juga tidak ingin mengurusnya lagi. Ketika tidak ingin mengurusnya lagi, akhirnya hak asuhnya dipindahkan ke kakeknya. Tak lama kemudian, akhirnya kakeknya pun meninggal dan mewarisi segalanya kepada Tenryuya. Si Tenryuya ini akhirnya mengambil absen untuk membersihkan rumah-rumah yang telah diberikan oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, akhirnya Yuya pun sendirian tinggal di rumah tersebut. Setelah akhirnya selesai memberes-bereskan, akhirnya Tenryuya pergi ke supermarket untuk membeli makanan malam. Tetapi saat itu dia melihat seorang gadis yang diganggu oleh Ogre Merah. Ini Ogre Merah ini adalah seorang yang sering mengganggu Tenryuya pada saat di sekolah. Akhirnya dengan hati yang nekat dan tidak ingin melihat orang kesusahan, akhirnya Tenryuya pun maju ke depan dan memohon maaf untuk gadis tersebut. Tenryuya hanyalah pasrah kepada keadaannya yang sering dipukul buta-buta terhadap
dia sehingga dia hampir jatuh pingsan. Tak lama begitu polisi datang dan akhirnya masalah tersebut terselesaikan. Yuya pergi dengan sangat banyak luka sehingga dia sangat kesal kepada dirinya sendiri. Akhirnya ketika di rumah ia melihat cermin di sebuah kamar mandi yang kecil dan terdapat kursi di sampingnya. Saking kesalnya dia melihat dengan wajah sendiri, akhirnya dia melempar kursi tersebut terhadap jendela. Dan tiba-tiba jendela pun pecah dan membuka pintu rahasia. Pintu rahasia tersebut itu tiba-tiba dia melihat banyak barang-barang yang aneh yang bahkan tidak ada di dunia ini. Dia bingung terhadap kakeknya yang sering mengoleksi barang-barang yang sangat tidak wajar ini. Tetapi matanya terarah terhadap satu, yaitu pintu yang bahkan berdiri tanpa tiang. Akhirnya Yuya pun membuka pintu tersebut dan memulai petualangnya. Yang menarik dari buku ini adalah buku ini menceritakan seorang pria yang tidak ada apa-apanya sehingga menjadi ada apanya. Dia disenangi oleh banyak orang dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada orang yang telah membuli dia. Kebaikan inilah yang membuat saya sangat tertarik kepada si Yuya ini. Oke, baik Luis. Wah, ternyata menarik sekali ya review buku dari Luis. Nah, kalau review dari saya sendiri, saya mereview buku yang berjudul Absolute Justice yang ditulis oleh penulis Akiyoshi Rikaku. Buku ini diterbitkan oleh Haru Media dan genrenya adalah misteri. Nah, buku ini itu bercerita tentang misteri di balik surat yang diduga datang dari seorang korban pembunuhan. Nah, atau Noriko atau tokoh utama novel ini. Nah, si Noriko ini dia itu digambarkan sebagai orang yang sangat terobsesi dengan kebenaran, yang dimaksud ini kebenaran dari mata hukum ya. Karena semua argumen dan tindakannya itu selalu berdasar pada hukum yang berlaku di Jepang. Nah, Noriko yang awalnya itu dianggap sebagai anak baik karena terlihat patuh dan seperti membela kebenaran, sebenarnya dia itu hanya seseorang yang menikmati perasaan menemukan kesalahan dan menghakiminya. Bahkan ia itu juga masuk ke kehidupan teman-temannya seperti mencampuri urusan mereka hanya untuk memastikan teman-temannya itu tuh melakukan sesuatu sesuai idealismenya, yaitu sesuai hukum yang berlaku di Jepang tanpa peduli apakah itu tuh akan membawa dampak yang buruk atau enggak. Nah, sedangkan kalau dari karakter tokohnya, dari tokoh-tokoh yang muncul itu selain Noriko sebagai tokoh utama, itu ada juga beberapa sahabatnya yaitu Kazuki, Yumiko, Reika, dan Ritsuko atau putri dari Noriko. Kalau secara keseluruhan, saya memberikan penilaian yang baik dari novel Iyamisu ini, meskipun menimbulkan rasa jengkel dan agak tidak nyaman ketika membacanya karena ini memang ciri khas Iyamisu ya. Alur ceritanya ini tuh benar-benar menarik karena alurnya itu diceritakan melalui sudut pandang orang pertama, pelaku sampingan, yaitu dari sahabat-sahabat dan putrinya seperti yang saya sebutkan tadi. Ceritanya itu bisa menggugah rasa penasaran karena tiap sudut pandangnya itu saling melengkapi cerita seperti susunan puzzle. Nah, novel ini tuh selama saya membacanya selalu membuat saya bertanya-tanya apa sih itu arti kebenaran, dan kalau dari hukum, kebenaran dan kemanusiaan itu lebih penting yang mana sih? Dan bahkan saking penasarannya sebelum menulis review itu saya sempat-sempatnya mencari dan membaca beberapa referensi tentang arti kebenaran dan kemanusiaan dari beberapa artikel ilmiah. Lucu nggak tuh? Nah, jika mengesampingkan poin itu tadi, yaitu yang mana yang benar antara kebenaran dan kemanusiaan, yang menarik yang lainnya dari novel ini adalah penggambaran kehidupan masyarakat Jepang. Kalau di awal cerita itu tentang kehidupan murid SMA. Selain dimunculkan beberapa peraturan-peraturan sekolah dan kebiasaan siswanya, yang menjadi perhatian saya itu adalah kebiasaan dalam kelompok-kelompok pertemanan di antara siswi-siswi, di mana mereka itu solid dan malah siswi yang merasa tidak nyaman dengan teman sekelompoknya itu malah merasa sulit untuk berterus terang karena takut dikucilkan atau dianggap aneh. Dan hal ini tuh sepertinya sudah pernah saya pelajari di kelas, di mana masyarakat Jepang itu cenderung mempertahankan hidup yang seimbang dan harmonis dengan membaur dengan sekitarnya.
Sepertinya mereka itu seperti berusaha untuk melakukan hal yang tidak menyimpang atau tidak mencolok begitu. Salah satunya dengan menyembunyikan perasaan pribadi mereka demi menjaga keharmonisan itu tadi. Nah, dalam alur cerita, hal inilah yang menurut saya itu akan membawa tokoh-tokohnya menuju konflik yang ada. Selain itu, seperti yang saya katakan tadi, di mana tokoh utama itu selalu memerlukan kebenaran terus, dan di mana kebenaran yang dia maksud itu kebenaran dari mata hukum, saya bisa menemukan beberapa peraturan-peraturan yang berlaku di Jepang dalam cerita ini melalui penggambaran tokoh utamanya tadi. Nah, seperti itulah review dari saya untuk buku yang berjudul Absolute Justice ini. Kalau dari Ikhwan bagaimana nih? Penasaran nih, buku apa sih yang kamu review? Wah, sangat menarik ya buku yang direview sama Luis dan Alisa tadi. Saya sendiri mereview buku yang berjudul Yukiguni karya Yasunari Kawabata. Buku ini versi di Indonesia ini diterbitkan oleh PT Dunia Pustaka Jaya yang bergenre drama romansa. Buku ini menceritakan tentang hubungan asmara seorang lelaki berbaya bernama Shimamura dan seorang geisha yang berasal dari daerah bersalju di selatan Pulau Honshu yang bernama Kumako. Nah, konflik dari buku tersebut dapat dilihat dari bagaimana pergolakan perasaan mereka berdua yang saling mencintai namun tidak bisa saling memiliki karena kondisi Shimamura yang telah berkeluarga dan Kumako yang harus profesional bekerja sebagai seorang geisha. Nah, puncak konflik di sini yaitu ketika saat Kumako selalu menyuruh Shimamura untuk datang mengunjunginya di daerah tersebut setiap tahunnya, dan Kumako akan merasa marah atau meraja kepada Shimamura saat ia lambat datang atau tidak memenuhi Kumako tersebut. Nah, dari yang menarik dari novel tersebut adalah bagaimana sang penulis ingin menyampaikan kepada kita tentang bagaimana pandangan terhadap geisha tersebut yang kita ketahui bahwa mereka adalah wanita penghibur dalam tanda kutip ya. Mereka tidak hanya menghibur secara sensual saja, namun mereka harus memiliki wawasan yang luas, memiliki keahlian yang baik seperti berpuisi, menari, memainkan alat musik tradisional, dan lain sebagainya. Jadi menjadi geisha itu tidak sembarang. Nah, adapun penilaian dari novel tersebut itu sangat baik, dilihat dari tentang tata cara bahasanya yang sangat menarik dan tidak monoton. Dan meskipun kita ketahui bahwa novel ini adalah terjemahan, namun apa yang ingin disampaikan kepada pembaca oleh sang penulis dapat sampai kepada kita. Sekian review dari buku Yukiguni karya Yasunari Kawabata. Nah, dari ketiga buku yang telah kami review, apa kalian telah membaca salah satu dari ketiga buku tersebut? Jika iya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Wah, menyenangkan juga ya mendengarkan review dari cerita-cerita yang sebelumnya belum pernah aku baca. Tema-tema yang diangkat juga unik nih, dan memang sesuatu yang menceritakan dan mencerminkan kehidupan masyarakat Jepang. Tapi kalau menurut saya, dari buku yang saya review ini, saya pribadi sebenarnya agak kurang setuju dengan sikap tokohnya yang diam demi menjaga keharmonisan. Padahal dengan tidak berterus terang seperti itu malah akan merugikan diri sendiri. Menurut saya ada baiknya kalau kita berani untuk mengutarakan pendapat pribadi dan berani mengambil tindakan yang menurut kita benar. Nah, betul sekali Aisyah. Yang saya dapat belajar dari buku tersebut adalah penjelasan tentang geisha tersebut yang kita ketahui secara umum bahwa geisha tersebut adalah seorang wanita penghibur. Namun bukan wanita penghibur seperti pada umumnya. Geisha di sini adalah mereka yang diseleksi untuk menjadi geisha, memiliki pengetahuan yang luas, attitude yang baik, serta keterampilan yang banyak agar pelanggan mereka dapat merasakan profesionalisme mereka. Oh, kalau menurut saya sih setuju dengan karakter dari buku saya ini ya, karena dia itu orangnya itu walaupun dibully, walaupun diapain gitu, dia tetap berbuat baik kepada orang lain gitu. Jadi kita itu sebagai manusia juga itu tidak dapat membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut saya itu apabila orang membuat kejahatan kepada kita harus tetap membalas dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa berbuah satu saat ketika kita membutuhkannya. Betul banget.
Nah, jadi kalau boleh kita rangkum nih, yang menarik dari mereview sastra Jepang adalah kita bisa menikmati cerita sekaligus mendapatkan pengetahuan baru tentang kehidupan masyarakat Jepang yang bisa membantu, kalau menurut saya, membantu dalam mempelajari peranata sosial Jepang. Selain itu, juga bisa mendapatkan sudut pandang baru dan teori-teori yang berkaitan dengan hal tersebut. Kalau menurut saya menariknya dari mereview buku ini, menariknya itu kita dapat melihat bahwa di Jepang itu sih kayak bagaimana sih itu suasana di Jepang, bagaimana itu kayak orang yang sesuatu yang kayak kita tidak perlu ke sana tapi kita bisa rasakan. Penulis akan memberitahu bagaimana itu seperti suasana di Jepang itu kayak bagaimana. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa penulis ini sebenarnya ini mau bercerita tentang apa kepada kita. Kita bisa mengerti bahwa sifat karakter penulis ini kayak gimana setelah kita mereview buku-bukunya selalu. Nah, karena Luis dan Alisa telah membahas tentang bagaimana sih masyarakat Jepang tersebut dari review buku sastra Jepang, kita sendiri akan membahas tentang bagaimana sih aturan tentang mereview buku. Mereview buku kan tidak sembarang, kita harus mengikuti aturan yang ada, terus yang ada sehingga apa yang kita hasilkan dapat dipahami oleh orang yang tidak membaca buku tersebut, sehingga intisari dari buku tersebut dapat disampaikan kepada pembaca yang lain. Jadi teman-teman, jika kalian punya penulis atau punya review yang ingin diceritakan tentang karya sastra Jepang, silahkan hubungi kami di kolom komentar ya. Jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah bergabung di episode review buku penulis Jepang dalam program Reading the People of Asia edisi Jepang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.